Oke, selamat siang. Jumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Update siang hari ini tentunya untuk kalian semua, PP sudah mulai membaik lagi ke atas. Kayaknya kemarin sudah harga bottom, harga sudah sangat di bawah. Ngapain CL ataupun jualan? Saya rasa untuk long invest holder jangka panjang tetap menjadi pemenang, dan saya rasa udah nggak ada yang jual-jual lagi. Paling-paling hanya permainan market maker sama trader yang membuat kita panik ataupun goncang jiwanya. Kemudian CL ya, tadi juga saya upload untuk short. Mudah-mudahan tahun ini terulang kembali seperti tahun 2024 lalu. Mudah-mudahan berkah yang nyumbang untuk sedekahkan 15 ekor PP, 15 ekor kambing dari cuan PP untuk anak yatim. Salut saya yang ada di Lombok sana, dan mudah-mudahan menjadi keberkahan kita semua untuk keseluruhan holder PP di tahun ini. Saya rasa akan naik kembali. Tetap kalian dior riset sendiri, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan ataupun memble mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Oke. Posisi saat ini untuk PP sudah mulai membaik lagi dengan 0,056 IDR ataupun 0,000335. Dengan TA apapun, baik Bollinger Band, Awan Ichimoku, RSI, semua dari trendline segitiga simetris, semua sudah arahnya mengerucut sangat di bawah. Waktunya arahnya sudah ke atas. Ini permainan daripada market maker yang belum melepas harga terbang. Kita harus yakin dengan komunitas yang terkuat pendatang baru di PP. Mudah-mudahan koin ini memang sudah terseleksi alam, tinggal kita sebagai holder mampu nggak mempertahankan kita untuk cuan sampai holding sampai kita cuan. Mudah-mudahan tahun ini usai sudah, dan kita akan bermain koin-koin yang trade yang bagus-bagus, terutama di BTC ataupun di ETH. Untuk pelajaran dalam dunia kripto itu nggak semudah membalikkan telapak tangan ataupun waktu yang singkat seperti seumur jagung. Tidak. Saya pun mengalami sampai satu siklus, bagaimana merasakan bear market, bagaimana merasakan crypto winter, bagaimana merasakan bull run, bull trap, macam-macam. Tanpa kita merasakan sendiri, kita nggak bisa kalau hanya katanya. Ya, jangan hanya cuma belajar 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun di dalam kripto belum apa-apa. Paling enggak itu 4-5 tahun. Kita sekolah pun dari SD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 dihitung berapa puluh tahun. Enggak semudah waktu yang singkat. Ya, dengan kita merasakan sendiri rungkat di kripto, merasakan sendiri meme coin yang ngasal, merasakan sendiri winter, kripto winter, merasakan sendiri bull, merasakan sendiri di saat market bearish. Itulah ilmu merasuk ke sukma kita, ke pikiran kita, ke jiwa kita, untuk ke depan menata dalam dunia kripto bagaimana investasi yang benar. Itu ilmu yang perlu kita harus pelajari, baik TA ataupun fundamen, strategi-strategi, dan mencari koin-koin yang bagus. Dan kita tentunya masuk di awal dengan banyak pelajaran, ikut grup-grup, ikut komunitas supaya kalian cuan ke depan, bukan jadi pemula saja ataupun sudah orang lama tapi tetap masih rungkat saja. Karena dalam apapun mempelajari sesuatu harus tekun seperti Mas Bro, konsisten sekali. Nggak ada mungkin orang kayak saya membahas kripto PP nggak jenuh-jenuh. Satu hari bukan 1-2 video, kadang 4 kali video, belum video short, dan sudah 3 tahun lebih. Bagaimana kesetiaan saya kepada koin PP, bagaimana kesetiaan saya sama istri saya 6 tahun saya tunggu, bagaimana kesetiaan saya sama istri yang kedua, akan tetapi dia nggak tahu saya disia-siakan. Maka setelah lepas, nggak mungkin saya
kembali lagi. Dan tentunya perjalanan hidup itu penuh dengan liku-liku, dengan banyaknya info-info ataupun teguran-teguran dari orang terdekat, orang-orang hebat. Maka itulah jadi pelajaran yang berharga ketika kita sudah mengalami sendiri. Untuk mengenal Mas Bro, kalau yang istri pertama jelas sudah puluhan tahun dia mengenal saya, tapi untuk yang kedua belum mengenal saya yang sesungguhnya. Oke, kita akan dalami di sini dalam teknik dunia kripto bermain, diuji sabar, betul-betul belajar, nggak tanggung-tanggung. Salah satu contoh yang bermain dari tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 sampai sekarang, yang masih kere, yang masih rungkat, nggak punya aset yang masih gitu-gitu aja kehidupannya banyak ya. Begitu juga yang pemain baru dari tahun 2017 yang hanya singkat tapi dia belajar sungguh-sungguh tekun, konsisten, juga akan menjadi orang besar dengan uang ratusan miliar. Saudara saya sendiri, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, sukses di kripto, membeli BNB harga 200.000 pun nggak ada, dijual sampai puluhan juta. Bagaimana? Tergantung kita dalam bermain kripto. Yakin nggak, semangat nggak, sabar nggak. Asal kita membeli koin yang bagus-bagus sesuai dengan fundament dan tentunya money management yang bagus. Ketika turun di CA dan porto diatur yang benar, rajanya BTC, kripto adalah BTC, maka 80% masuk di BTC. Saya rasa yang ikut saya dari tahun 2023 dengan BTC 250 juta, sekarang di atas 1 miliar, bahkan kemarin 2,1 miliar. Nggak ada yang orang rungkat di dalam main kripto, asal long invest jangka panjang. Saat bear market masuk, di saat bull dijual. Kemarin di grup juga ada masuk 1,3 miliar sampai harga 2,1 miliar 10 koin BTC, dia paling nggak cuan 7 miliar, nggak tahu dijual atau enggak. Yang penting Mas Bro di dalam grup sudah saya ingatkan 2,1 miliar TP dulu, karena kripto itu naik dan turun itu udah pekerjaannya. Tapi untuk long invest jangka panjang, karena dia modal besar, mungkin uangnya yang dimakan untuk 7 turunan sudah ada, dia pikir untuk dijual 5 miliar kapan tahunnya, nggak soal, itu pun tidak jadi masalah bagi long invest holder jangka panjang ya. Jadi untuk hari ini saya memberikan motivasi aja untuk kalian ya. Sekarang kondisinya ya ada naik-naik tipis semua. Kalau semua turun terus, kendor terus, siapa yang akan bermain kripto, siapa yang akan investasi kripto? Ini sangat hangat lagi dibicarakan kembali, diangkat kembali tentang clarity aset, yang memang payung hukum yang dibutuhkan sama kripto itu sangat penting sekali untuk adopsi yang lebih luas di seantero jagat. Karena apa? Di dalam pemerintahannya si Biden dan termasuk si Obama dulu, waktu masih dipegang dari sekuritasnya adalah Gary Gensler, yang terjadi kripto itu hanya dijadikan sapi perah saja, yang sedikit-sedikit sekuritas, itu yang terjadi. Koin apapun disebut sekuritas untuk sapi perah saja. Makanya dari perusahaan-perusahaan teknologi besar yang akan masuk ke kripto, dia menginginkan sebuah undang-undang yang jelas, payung hukum yang jelas. Sedangkan sekarang dari perbankan AS sudah siap untuk memperdagangkan baik long invest ataupun trade untuk adopsi kripto di bank-bank besar di AS. Tinggal menunggu payung hukum clarity aset yang tentunya hanya sedikit terjadi permasalahan yang lagi dibicarakan, deal tentang pembagian kue, masalah stablecoin. Karena di bank itu pakai uang fiat, dan mungkin lagi diatur bagaimana caranya supaya bank itu nggak kalah, nggak tenggelam secara kita melihat fakta nyata. Sedangkan kita nabung di bank bunganya hanya berapa, untuk di USDT di samping naik harganya juga untuk staking kripto, uang masukkan di kripto di staking itu bunganya lebih gila-gilaan dibanding bunga di bank. Itu yang lagi digodok mereka dengan mekanisme yang seperti apa, urusan mereka, saya juga nggak perlu tahu, dan mungkin juga ilmunya nggak sampai ke sana, bikin pusing saja karena ilmu saya ilmu perandaan. Bercanda mulu Mas Bro. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap yakin, koin apapun harga sangat di bawah harga kendor seperti bear market, diskon besar-besaran ya, tapi belum bear market.
BTC pun di atas 1,1 miliar. Ini adalah siklus baru awal bull market dengan adopsi yang makin luas, semakin secara fundamental itu ya, juga dengan kondisi yang Trump perang mulut, dan dari tahun 2025 sudah awal tahun Januari sudah crypto winter, dan ini sudah penghujung, dan saya rasa di bulan April mudah-mudahan ngepam sampai akhir tahun. Mudah-mudahan tahun ini cuan bersama. Oke, tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun membeli mendadak. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian kita tanggung masing-masing. Saya hanya sebatas memberikan info yang saya tahu. Oke, yang cocok di subscribe, yang nggak cocok minggat. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP Mak.